Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, saya akan mengulas kembali penjelasan Mendikbud seputar pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020-2021, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prinsip daripada kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menerapkan kebijakan pembelajaran. Berikutnya, pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun ajaran baru 2020-2021. Yang pertama, tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan merah dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sebagai tambahan informasi, 94% peserta didik berada di zona orange, kuning, dan merah, sedangkan hanya 6% berada di zona hijau atau hanya 85 kabupaten kota. Berikut kami sampaikan proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Pertama, zona kuning, oranye, dan merah tetap belajar dari rumah. Sedangkan untuk zona hijau, pertama, pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kementerian Agama memberikan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Yang berikutnya, satuan pendidikan harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Nah, jika ya sesuai dengan apa yang ada dalam daftar periksa, selanjutnya harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika orang tua tidak setuju, maka anak-anak tetap belajar dari rumah. Yang berikutnya, peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Nah, jikapun zona hijau tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka pembelajaran tetap dilakukan secara penuh belajar dari rumah. Berikut ini tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Tahap 1, bulan pertama dan bulan kedua untuk SMK, SMA, MA, MAK, paket C, dan SMP MTS serta paket B. Tahap 2, bulan kedua setelah tahap 1, yaitu bulan ketiga dan bulan keempat. Untuk SD, MI, paket A, dan SLB. Tahap ketiga, 2 bulan setelah tahap 2, yaitu bulan kelima dan bulan ke-6. PAUD formal, yaitu TK, RA, TK, LB, dan non-formal. Tetapi, begitu ada penambahan kasus level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Pertama, sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi 2 bulan pertama. Yang kedua, pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama kurang dari atau sama dengan 100 peserta didik. Masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan
Masa kebiasaan baru bulan pertama 50%, bulan kedua 100%. Untuk yang lebih dari 100 peserta didik, masa transisi tidak diperbolehkan. Kemudian di masa kebiasaan baru, bulan pertama 20%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, dan bulan keempat 100%. Hal berikutnya, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan. Beberapa hal yang menjadi isi dari daftar periksa diantaranya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, misalnya toiletnya harus bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan seperti hand sanitizer dan desinfektan. Yang kedua, mampu mengakses layanan fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Yang keempat, memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh tembak. Yang kelima, poin ini penting tentang pemetaan satuan pendidikan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan di satuan pendidikan. Misalnya, memiliki kondisi medis penyerta atau komorbiditi yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, kemudian memiliki riwayat perjalanan ke zona kuning, orange, dan merah, atau riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan perlu menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang terakhir. Satuan pendidikan mulai melakukan kesiapan walaupun daerahnya belum berada di zona hijau. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kemenak, dan Kantor Kementerian Agama. Berikutnya, kami akan sampaikan pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Nah, beberapa hal yang terkait dengan masa transisi. Yang pertama, waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan. Masa transisi 2 bulan pertama untuk SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat bulan Juli 2020. Kemudian untuk SD dan MI serta SLB paling cepat September 2020. Sedangkan untuk PAUD paling cepat November 2020. Masih terkait dengan masa transisi, kondisi kelas. Pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas dengan standar 28-36 peserta didik per kelas. Untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas dengan standar 5-8 peserta didik per kelas. PAUD, jaga jarak minimal 3 meter dan maksimal peserta didik 5 per kelas dengan standar 15 peserta didik per kelas. Kemudian, untuk masa kebiasaan baru, waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan. Yang pertama, SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat September 2020. SDMI dan SLB paling cepat November 2020. PAUD paling cepat Januari 2021. Kondisi kelas. Pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sedangkan untuk PAUD, pendidikan PAUD jaga jarak
minimal 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Kemudian terkait dengan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jumlah jam belajar dengan sistem bergiliran rombongan belajar atau dengan sistem shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Perilaku wajib pada masa transisi 2 bulan pertama menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam lembab. Kemudian cuci tangan pakai sabun hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kondisi medis warga sekolah sehat dan tidak mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Masa kebiasaan baru, perilaku wajib menggunakan masker kain non-medis dilapis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau lembab. Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kondisi medis warga sekolah pada masa kebiasaan baru, sehat dan tidak mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Selanjutnya, pada masa transisi kantin tidak diperbolehkan, olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan. Ada kegiatan misalnya ada orang tua yang nunggu anaknya di sekolah, tidak boleh. Anak-anak istirahat di luar kelas juga tidak diperbolehkan. Pertemuan orang tua murid tidak diperbolehkan. Dan berbagai kegiatan pengenalan sekolah dan lain-lain. Sedangkan pada masa kebiasaan baru, kantin boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Misalnya senam lantai dan basket. Kemudian kegiatan selain KBM diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, bantuan operasional sekolah. Dana BOS di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Penekanan alokasi terkait COVID-19 sebelumnya tidak dianggarkan. Di masa kedaruratan COVID-19, mengacu pada Permendikbud 19 tahun 2020, dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket, data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka menunjang pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah. Kemudian dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pencuci tangan, pembasmi kuman desinfektan, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk termogan. Kemudian pembayaran honor sebelumnya dapat digunakan untuk yang mempunyai NUPTK, memiliki sertifikat pendidik, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik per 31 Desember 2016. Dapat diberikan pada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Kemudian
honor paling banyak 50%. Ini sebelum kondisi darurat. Sedangkan di masa kedaruratan dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, artinya tidak untuk guru baru, belum memiliki sertifikat profesi, tunjangan profesi, dan memiliki beban mengajar termasuk beban belajar dari rumah. Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan selama masih tersedia anggaran. Dan yang terakhir, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.